Halo semuanya, kali ini mari kita belajar tentang persamaan reaksi kimia. Nah, kita membahas dulu tentang bagian-bagian dari reaksi kimia ya. Di sini saya tuliskan salah satu contoh reaksi pembakaran dari gas metana. Nah, di sini reaksi kimia itu ditandai dengan adanya zat-zat yang terlibat, lalu ada tanda panah. Oke. Zat yang terletak di sebelah kiri tanda panah itu disebut dengan reaktan atau pereaksi. Lalu yang terletak di sebelah kanan itu disebut dengan produk atau hasil reaksi. Nah, dalam zat yang terlibat itu di belakangnya dia diikuti dengan tanda kurung, lalu ada huruf G di sini, lalu ada huruf L. Nah, simbol-simbol itu menunjukkan fase atau wujud dari senyawanya. Fase atau wujud senyawa itu ada 4. Nah, jika dituliskan dengan simbol G itu artinya fase atau wujudnya adalah gas. Kalau L itu adalah liquid, S itu solid, Aki itu adalah aqueous. Kalian udah tahu kalau gas itu artinya gas biasa ya. Kalau solid itu bentuknya padat. Lalu kalau liquid itu dia bentuknya cair. Aqueous itu juga bentuknya cair. Lalu bedanya apa antara liquid dengan aqueous? Kalau aqueous itu bentuknya cair tapi dia bukan cairan murni. Kalau liquid itu lebih ke cair tapi dia cairan murni. Atau biasanya bentuknya yang lebih kental itu dia fasenya adalah liquid. Lalu, nah di sini ada angka-angka kecil. Angka-angka kecil dalam senyawanya atau zatnya itu menunjukkan indeks. Indeks itu apa sih? Indeks itu menunjukkan jumlah dari unsur yang terdapat dalam senyawanya. Jadi kalau contohnya di sini saya menunjukkan pada CO2. Indeks 2 itu menunjukkan bahwa jumlah oksigen dalam karbon dioksida itu jumlahnya ada 2. Nah, lalu yang tidak dituliskan indeksnya seperti karbon di sini itu artinya indeksnya 1 atau jumlahnya 1. Oke, lalu angka yang dituliskan di depan senyawanya. Angka yang dituliskan di depan senyawanya itu disebut dengan koefisien. Koefisien itu menunjukkan jumlah dari zat yang terlibat dalam reaksinya. Kalau dia dituliskan 2, berarti di situ terdapat 2 molekul H2O yang bereaksi dengan karbon dioksida. Lalu untuk koefisien, kalau indeks tadi saya jelaskan dia menunjukkan jumlah dari unsur, kalau koefisien itu menunjukkan jumlah dari molekulnya. Jadi angka 2 atau koefisien 2 dalam H2O itu artinya dia miliknya hidrogen dan oksigen. Nah, kalau dalam H2O jumlah unsur hidrogennya ada 2, oksigennya ada 1. Kalau dia dituliskan koefisiennya 2, artinya jumlah hidrogennya itu ada 4 nanti. Koefisien dikalikan dengan indeks, hidrogennya ada 4, oksigennya ada 2. 2 dikalikan dengan indeksnya oksigen 1. Nah, perlu kalian ketahui bahwa reaksi kimia itu dapat berlangsung, syaratnya adalah dia harus setara. Setara itu artinya jumlah unsur yang terletak di sebelah kiri atau dalam reaktan itu harus sama dengan jumlah unsur yang terdapat dalam produknya. Sekarang kita periksa ya, untuk reaksi ini apakah sudah setara? Kita periksa satu persatu jumlah unsur yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kita mulai dengan karbon. C yang di sebelah kiri kita nanti akan periksa apakah sama dengan karbon yang di sebelah kanan. C yang di sebelah kiri dia jumlahnya 1 ya, hanya terdapat dalam senyawa atau zat CH4. Berarti sebelah kiri jumlahnya 1. Lalu yang di sebelah kanan dia hanya terdapat dalam CO2. Berarti jumlahnya 1 juga. Sudah sama karbon yang terletak di sebelah kiri dalam reaktan dan dalam produknya. Lalu untuk hidrogennya.
Hidrogen yang di sebelah kiri dia hanya terdapat dalam CH4, jumlahnya 4. Lalu yang di sebelah kanan dia terdapat dalam H2O, jumlahnya 4 juga. Lalu untuk oksigennya, oksigen yang di sebelah kiri dia jumlahnya 4, kita lihat 2 dikali 2. Lalu yang di sebelah kanan dia terdapat dalam CO2. Dalam CO2 dia jumlahnya 2, lalu dalam H2O dia jumlahnya juga 2, 2 dikali indeksnya 1. Sama ya, 4. Nah, berarti untuk reaksi ini, reaksi yang saya tunjukkan ini, reaksinya sudah setara. Selanjutnya, dalam materi kali ini, kalian akan belajar bagaimana cara menyetarakan reaksi kimia.